Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Sudah dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Esok hari tanpa parasit yang makan lebih dari babi, tanpa kaki yang bersepatu semahal sapi, mulut yang semanis minuman berkarbonasi. Sudah siapkah kau untuk ciptakan esok hari? Kau kepung kastil yang berpura-pura peduli, duduk di atap hijau dan mereka kabur lari. Bendera warna-warni kau tak dipecah lagi. Tak ada waktu yang benar-benar tepat, ciptakanlah sendiri. Tak ada tembok yang benar terlalu kuat, rapatkan barisan petir di kepala tangan. Ku tak memintamu untuk taruh nyawa di jalan, ku hanya beritahu bahwa selalu ada jalan. Jika kau sangat serius ingin perubahan, mereka kira kau lemah, kau jadi setan. Sudah siapkah kau untuk hidup di esok hari? Apapun yang kau percayai pasti hakiki. Siapa yang kau cinta, kau dihargai. Dari mana kau datang dan pergi dilindungi. Kenyamanan hanya dipinjamkan sementara. Tunjukkan bahwa kaulah yang pegang percaya. Tunjukkan bahwa kaulah yang punya kuasa. Tunjukkan gemuruh gugatan rakyat semesta. Ku tak memintamu untuk taruh nyawa di jalan, ku hanya. Aspek korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, maupun kepercayaan umum untuk memperoleh kepentingan pribadi dan sebuah kelompok. Hal ini dapat merugikan sebuah kepentingan negara dan umum. Contohnya seperti suap menyuap, pengeluaran anggaran, ataupun anggaran. Korupsi terdiri dari 2 faktor utama. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor
yang dari dalam diri sendiri. Contohnya keserakahan. Keserakahan adalah keinginan berlebih untuk memperkaya diri. Yang kedua, moral dan integritas yang rendah, yaitu tidak memiliki rasa tanggung jawab dan kejujuran. Yang ketiga, gaya hidup hedonisme, di mana seseorang ingin hidup mewah tanpa usaha yang sepadan. Yang keempat, kebutuhan ekonomi, yaitu tekanan finansial atau penghasilan yang dianggap tidak cukup. Yang kelima, kurangnya kesadaran hukum dan agama, yaitu tidak takut pada sanksi moral maupun hukum. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan dan sistem. Ya, contohnya sistem pengawasan yang lemah, yaitu tidak adanya kontrol ataupun audit yang efektif. Yang kedua, budaya organisasi yang buruk, yaitu lingkungan kerja yang permisif terhadap korupsi. Yang ketiga, penegakan hukum tidak tegas, yaitu pelaku tidak jera karena hukuman ringan. Yang keempat, birokrasi yang rumit, yaitu membuka peluang untuk suap dan gratifikasi. Yang kelima, lingkungan sosial dan politik, yaitu tekanan dari pihak lain ataupun contoh buruk dari pejabat tinggi. Dampak masif korupsi dapat merusak dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Salah satu contoh dalam bidang ekonomi adalah merugikan keuangan negara dan ekonomi nasional. Yang kedua, dampak sosial. Salah satu contoh dampak sosial adalah meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapat. Ketiga, politik. Menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi. Pemerintahan menurunkan integritas pemerintahan yang terlibat korupsi, menyebabkan birokrasi tidak efisien dalam pelayanan publik. Yang kelima, lingkungan menurunkan kualitas lingkungan karena illegal logging dan pencemaran, merusak ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam. Yang keenam, pertahanan dan keamanan, melemahkan alutsista sumber daya manusia, meningkatkan kerawanan, pertahanan dan keamanan negara. Teknik investigasi korupsi. Teknik investigasi korupsi adalah penyidikan dan pengumpulan barang-barang bukti untuk memastikan adanya tindak pidana korupsi. Teknik investigasi ini bertujuan untuk bisa diketahui siapa pelakunya dan bagaimana modusnya, dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. Dan dalam praktiknya, penyidik seperti dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan menggunakan beberapa teknik dan metode agar penyelidikan berjalan efektif. Berikut ini penjelasan dari teknik investigasi. 1. Mengubah informasi awal. Yang kedua, penyelidik dan observasi. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen. Yang keempat, wawancara dan pemeriksaan. Yang kelima, analisis dan pelacakan. Yang keenam, observasi atau tangkap. Yang ketujuh, analisis dan teknologi. Yang kedelapan, pelajaran dan penetapan tersangka. Sekian. Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling.